Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di channel Majelis Zikir Thariqah Naksabandiah Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi dan sharing serta berbagi pengalaman dan pengetahuan dari apa yang telah kami dapatkan selama belajar di Thariqah Naksabandiah Holidiyah Nusantara. Dan kebetulan pada hari ini kami dari jamaah Thariqah Naksabandiah Holidiyah telah selesai melaksanakan suluk, tepatnya di Surau, Jawa Barat, di wilayah Sumedang. Dan mudah-mudahan kami semua di sini dapat memberikan sebuah manfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi saudara-saudara semua yang mungkin sebelumnya belum pernah tahu atau belum pernah ngerti dari apa yang akan kita bahas di video kali ini. Dan di sini kami tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, bukan juga paling tahu, bukan juga paling mengerti, namun di sini kami hanya ingin memberikan sebuah sudut pandang dari nalar logika berpikir yang mudah-mudahan dapat diterima dan dipahami oleh saudara-saudara semua. Topik pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini yaitu mengenai pengalaman yang dialami saat menjalankan suluk dan makna yang didapatkan setelah suluk. Mungkin yang pertama yang bisa memberikan penjelasan mulai dari siapa dulu ya? Dari Romo Yai Opawawa. Baik, mungkin langsung aja kita mendengarkan penjelasan dari Pak Wawa. Kebetulan beliau ini yang menjadi pimpinan suluk saat ini ya, Pak Idin ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Wawa mengenai judul yang tadi saya sebutkan. Silahkan Pak Wawa, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih telah memberi kesempatan untuk bisa bertemu di channel Majelis Zikir Thariqah Naksabandiah Jawa Barat. Kebetulan hari ini hari terakhir penutupan suluk. Jadi tadi disampaikan soal pengalaman saat suluk. Betul. Ya. Suluk itu artinya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersuluk atau berhalwat di Gua Hiro ya. Jadi yang dijalankan oleh Thariqah Naksabandiah Holidiyah Nusantara Jawa Barat ini adalah napaktilas perjalanan Rasulullah pada saat suluk, yang mana tujuannya yang pertama untuk melepaskan keterikatan terhadap dunia, dalam arti keterikatan dalam pola pikir, dalam perbuatan gitu. Nah, untuk pengalaman sendiri yang paling berkesan itu adalah saat suluk pertama ya, yang mana di praktek ini suluk dalam artian kita ibaratkannya memasuki alam kubur. Pada saat suluk pertama, dalam saat berzikir itu ada pengalaman-pengalaman yang dulu pernah
dilakukan, terutama pengalaman-pengalaman negatif atau dalam istilah syariat adalah pengalaman-pengalaman berdosa. Nah, pada saat itu bermunculan, jadi dihadirkan pada saat suluk. Nah, saat itulah saat kita berzikir untuk taubatan nasuha. Intinya bertobat itu kita menemukan bahwa apa yang kita mohonkan ampun kepada Allah itu apa. Jadi jelas, kelihatan, oh dosa ini yang saya minta ampun. Karena kalau cuma sekedar minta ampun, ya Allah ampunilah aku, ampuninya yang mana gitu. Jadi pada saat minta ampun itu taubatan nasuha, kita bisa melihat, oh dosa saya yang lalu itu seperti ini. Nah, pada saat suluk itu semua dosa-dosa seperti itu muncul. Jadi lebih ke seperti fenomena atau bayangan atau mimpi atau apa begitu, Pak? Dibilang mimpi enggak, karena lagi sadar berzikir. Dibilang fenomena mungkin ya. Soalnya seperti ada muncul aja di hadapan kan, dalam kondisi kan kita setengah sadar mungkin ya. Mata terpejam ya. Pada saat terpejam, tapi dalam saat mata terpejam itu muncullah pengalaman-pengalaman yang lalu itu. Tapi sebelumnya pernah memikirkan dosa itu enggak, Pak? Enggak. Justru pada saat malah nggak ingat, oh saya nggak perasaan, saya nggak punya dosa. Jadi tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, ini lucu, pada saat suluk itulah ternyata selama ini banyak sekali dosa-dosa yang sudah lama, yang sudah dilupakan. Mungkin pada saat itu waktu melakukan kita nggak pernah ingat, nggak pernah minta ampun, nggak pernah minta maaf terhadap orang yang kita jolimi atau apa. Tetapi pada saat kita suluk, hal itu muncul. Makanya boleh disebutkan sampai haru, sampai nangis karena rasa berdosa itu, nangis benar-benar nangis pada saat suluk itu. Nah, itulah pengalaman yang paling menarik, yang paling berkesan saat suluk pertama. Dan suluk-suluk kesininya mungkin masih tetap bersahdu ya pada saat suluk, karena kita masuk ke alam kesendirian, alam kerohanian, kerohanian. Kita bisa fokus menata diri, menata rasa, dan tujuannya ya untuk bekal kehidupan sehari-hari. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa mungkin cukup ya. Sementara itu ya. Saya itu aja dulu. Baik, terima kasih Pak Wawo atas penjelasannya. Mungkin bisa ditambahkan sama siapa dulu yang mau menambahkan mengenai pembahasan video kali ini. Silahkan, mungkin Romo Yai yang mau menambahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang suluk ya. Nah ini mungkin saya sekedar mengingatkan juga. Ini sudah sangat terlupakan ya sama umat-umat, khususnya umat Islam yang tidak pernah tahu apa itu suluk, apa itu kholwat. Padahal Nabi Muhammad yang konon sebagai panutan kita itu melakukannya gitu, yang seperti tadi disebutkan di Gua Hiro. Yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu ya sebetulnya napak tilas tadi disebutkan itu. Betul. Napak tilas itulah yang kita mengikuti sunnah Rasul, bukan hanya dari segi pakaiannya atau apa. Nah ini sangat disesalkan sekali ya. Suluk yang begitu wajib tapi sudah jarang sekali yang melaksanakan, bahkan dikenal pun sekarang udah sulit gitu. Jarang sekali umat Islam sekarang ini mengenal tentang suluk. Bisa dikatakan itu kegiatan spiritual yang dilakukan oleh Nabi mungkin ya? Iya, betul. Ya. Itu adalah suatu sistem sebetulnya.
perjalanan Nabi Muhammad untuk menuju ke Mi'raj, mengenal Allah itu ya diantaranya itu salah satunya dalam sistem itu ya suluk gitu. Dan ini wajib menurut saya ini dilakukan gitu. Sebagaimana di dalam ayat juga kan disampaikan yang disebut alam barzah itu mulut terkunci, tangan yang berbicara, kaki menjadi saksi, itu kan ada ya ayat berapa itu? Ya. Ayat apa itu? Undang mungkin lebih tahu itu. Nah itu ada. Itu sebetulnya itu bisa dirasakan itu di saat suluk gitu. Jadi bukan nanti setelah mati. Bukan nanti saat ini, karena akhirat pun ya saat ini juga gitu. Kenapa saya mengatakan akhirat saat ini juga? Kita punya diri ini, diri kita ini ada zahir, ada batin. Ya. Nah, zahir batin itu atau jasmani, rohani itu, jasmani itu kan alamnya dunia di dunia. Sedangkan rohani itu kan metafisik. Boleh dibilang goib. Ya. Nah, itulah alam akhirat. Rohani itu alamnya itu alam akhirat. Makanya dengan hidupnya rohani kita, hidupnya jasmani kita, ya dunia akhirat ya sekarang juga gitu. Saat kita masih luar hidup biasa ya tentang suluk ini. Mungkin mudah-mudahan ini menjadi pemahaman tambahan gitu. Tambahan pemahaman begitu wajibnya, begitu pentingnya kita mengikuti sistem ya diantaranya suluk gitu. Dan pengalaman-pengalaman di dalam suluk pun itu jelas nyata ya. Apa yang kita lakukan tadi yang Pak Wawa sampaikan, dosa-dosa terdahulu, ya itu sebetulnya salah satu ini kita yang disebut taholi, penghisaban gitu. Jadi ada juga di dalam dalilnya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab kan gitu. Ya. Nah sebetulnya menghisab diri ini ya sangat jelas sekali ya dalam pengalaman suluk yang saya rasakan langsung gitu. Dan secara jelasnya mungkin saya nggak bisa menyampaikan di sini ya, dan memang sulit untuk dikatakan gitu. Ya. Tapi itulah memang nyata penghisaban kita. Bahkan saya pun kadang pernah dalam suluk pertama itu sampai hampir menyerah gitu. Tapi ya alhamdulillah hanya berkat syafaatnya, alhamdulillah saya dikuatkan gitu. Baik gini Pak Yai, untuk Nabi Muhammad zaman dulu kan suluknya itu di Gua Hiro ya. Gua Hiro, betul. Nah, apakah di Thoriqoh ini juga sama di gua atau di tempat seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, kalau masalah tempat ini kita mengikuti existing zaman ya. Ya. Dulu Rasulullah Muhammad memang dia bersuluk di Gua Hiro. Nah, kita sekarang nggak mungkin kan kita semua akan lari ke Gua Hiro atau kita cari gua-gua gitu. Dan tentunya memang tempatnya juga memang khusus, tapi tidak harus di gua, tidak harus di hutan, tetapi tempat yang memang dikhususkan karena dalam Thoriqoh kita ini, Thoriqoh Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara cabang Jawa Barat, kita sering sekali ya melakukan suluk, dan itu memang kita betul-betul tempat-tempat yang akan digunakan juga disucikan dulu, dan itu tempat yang memang dikhususkan gitu. Enggak, di saat suluk itu tidak bercampur dengan apapun, memang khusus. Maksudnya khusus itu ya kita betul-betul terjaga lah gitu. Ya. Dari hal-hal keramaiannya, dari hal-hal kebisingannya gitu, alhamdulillah terjaga gitu. Jadi tidak harus di ini, yang penting isinya gitu. Isi di dalam suluknya apa yang kita lakukan, Pelaksanaannya apa yang Rasulullah dulu lakukan di Gua Hiro. Nah, kita juga melakukan seperti itu. Jadi memang yang namanya sunnah Rasulullah itu, apa yang Rasulullah Muhammad itu dulu lakukan, kita itu harus melakukan gitu. Itu namanya sunnah gitu. Sunnah ya. Jangan, ada kadang-kadang yang berkatakan bahwa kita kan hanya tinggal pakai saja, dulu sudah Rasulullah enak sekali ya. Nah ini kadang-kadang ngeri nih yang begini. Ini justru menjadi gerhana buat yang lain. Karena seharusnya
menjalankan sistem yang apa yang Rasulullah dulu lakukan, kita harus lakukan. Tapi sementara ada bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Kita nggak perlu lagi itu. Nah ini yang menjadi hijab justru, yang menjadi gerhana. Ini yang bahaya yang seperti ini. Cuman mudah-mudahan saya juga tidak tidak menghakimi ini. Cuman saya sering dengar seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat dan bisa mencerahkan ya. Bahan kajian, bisa mencerahkan. Betul. Mungkin bisa bahan kajian. Apakah betul, apakah enggak? Yaitu kembali ke kita masing-masing, Ya. masing-masing. Cuman yang saya alami tentang suluk ini luar biasa ya, sangat luar biasa dan alhamdulillah saya dipertemukan di jalur ini, jalur yang waris dari Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah yang berada di Jawa Barat. Mungkin begitu dari saya. Mungkin kasih. Ada satu pertanyaan lagi, Pak Yai. Siap. Untuk suluk itu kan tadi Pak Wawan mengatakan suluk pertama gitu kan. Iya. Nah, apakah ada suluk kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu? Apakah suluk itu bisa dilakukan berkali-kali atau hanya cukup sekali aja gitu? Betul, bisa dilakukan berkali-kali. Namanya juga seperti saya bilang tadi itu kan taholi, pembersihan. Jadi tidak mungkin lah kita hanya dibersihkan sekali terus bersih, tidak. Kita kan hanya boleh dibilang ini berusaha untuk membersihkan jiwa gitu, membersihkan diri kita. Jadi ya tidak di satu kali terus selesai, bisa berulang-ulang, bahkan bisa 100 kali lebih pun itu bisa. Ya. Dan itu akan lebih baik tentunya untuk yang melakukannya gitu. Mungkin yang dimaksud dibersihkan itu bukan dibersihkan jasmaninya mungkin ya, bukan, tapi rohaninya mungkin. Jasmani memang kita menjaga kesuciannya betul, itu harus di dalam suluk. Tapi yang terpenting itu adalah jiwa kita. Makanya yang dipanggil kan wahai jiwa-jiwa yang tenang, untuk kebersihan jiwa kita gitu. Agar pada akhirnya ketika jiwa kita bersih, jiwa kita disucikan, maka ruhani kita pun akan tersucikan gitu. Maka insya Allah dengan sucinya rohani jiwa kita, maka kita akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut di dalam Quran itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Mungkin suluk itu lebih kepada menyelam ke dalam diri sendiri mungkin ya. Betul. Kita tidak menilai, kita tidak melihat keluar. Kita masuk ke dalam diri kita selami diri kita lihat diri yang paling dalam. Begitu, itu sebetulnya. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan dari saudara Kang Teguh atau Kang Dang? Silakan Kang Teguh. Oke, terima kasih Bang Denny atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya sedikit berbicara mengenai suluk ya, dan pengalaman ketika suluk. Alhamdulillah saya berizki di sulukan, dan dalam perjalanan suluk ini ya, banyak hikmah dan makna. Ternyata kita di dunia ini tidak bisa mensucikan diri sendiri, akan tetapi ada metodenya, yaitu lewat suluk. Dimana dalam suluk itu kita seperti masuk ke dalam reaktor yang dipanaskan sehingga rasanya itu sangat sakit gitu. Tapi sakit itulah yang akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Masuk ke alam rohani, dan di sana itu gambaran-gambaran masa lalu kita itu yang tidak terlintas pun muncul. Jadi kita semakin bisa menghisap diri. Mungkin kalau diutarakan sama yang belum mengalami mungkin anggapannya mungkin bohong atau tahayul mungkin ya. Ini yang saya sampaikan hanya sebuah cerita, jika yang lain itu tidak
ikut melaksanakan. Karena ini di sini tuh ya praktek. Ilmu gitu. praktek ya. Jadi harus dialami Dialami sendiri. alami sendiri ya. Saya bisa bercerita seperti ini karena saya mengalami gitu. Karena awalnya juga dulu dengar cerita dari orang Dari gitu ya. orang. Setelah ngalami baru ngeh Iya, gitu kan. Pengalaman empiris itu yang membuat Ya. kita menjadi hakul yakin. Ya bahwa perjalanan manusia itu untuk kembali kepada pencipta itu ya harus bersih, karena kita terlahir suci, ya kembali pun harus suci juga gitu. Betul. Tidak mungkin kita dapat kembali kalau kitanya masih kotor. Lalu banyak yang mau diceritakan. Nah, kaitannya suluk dengan zikir gitu itu apa itu, Kang Teguh? Suluk dan zikir. Ya. Ya, di dalam suluk itu ada zikir yang dikhususkan. Dan rukun syarat untuk masuk suluk juga khusus, itu tidak sembarang orang juga. Dan suluk itu salah satu dari metodologi agama yang dijalankan oleh Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah ini. Awalnya sebelum suluk itu kita harus melewati baiat. Ya. Dari baiat nanti lanjut ke zikir sendiri itu. Dimana zikir sendiri jika kita lakukan dengan istiqomah nanti akan berbuah ke zikir berjamaah. Dari zikir berjamaah itu ya kita bisa terijinkan untuk masuk suluk. Dan buah dari suluk itu ya bakti visi misi ketuhanan. Jadi ada tahapan awalnya dulu ya. Betul, Bang. Tidak langsung bisa kita langsung suluk gitu. Tidak. Ada tahap-tahapnya. Mungkin suluk ini bisa dikatakan sama yang disebutkan di Sirtan Pewaton Ya, oleh betul. Mbak Gus Dur ya. Ya. Suluk dan zikir jangan dilupakan. Mungkin ini ya yang dimaksud. Mungkin beliau. dalam bahasa-bahasa di tempat lain itu kan, kalau di kita ini suluk, di tempat lain ada semedi, tapa berata, ada itikaf, ada holwat. Sebetulnya ya ini juga, cuman beda penamaan aja. Sama mungkin ya. Sama Untuk kegiatannya. hakikatnya mungkin ya. Secara syariatnya sesuai Yang membedakan itu syariatnya ya. syariat. Tapi tujuannya sama. Mungkin ada lagi yang ditambahkan. Kang Dang mungkin bisa menambahkan, silakan Kang Dang. Bisa berbagi ilmunya dan pengalaman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mungkin dari saya sedikit tambahan karena tadi udah banyak dibahas sama teman-teman. Persoalan yang diangkat di judul kali ini yaitu pengalaman suluk dan hikmah yang didapatkan dari suluk. Sebelum meneruskan, saya akan membahas sedikit dari kata harfiah dari suluk itu apa itu. Suluk artinya perjalanan. Dari kata salaka yasluku sulukan. Masuk pada sulasi mujarad bab 1 salaka yasluku nasoro yansuru. Dan dalam hadis riwayat Muslim ada keterangan gini, man salaka torikon ya tamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi torikon ila jannah. Yang artinya barang siapa yang suluk ya tamisu bi ilman, dan di dalam suluk itu akan mendapatkan ilmu. Maksud ilmu di situ ilmu rohani ya. Akan didapatkan pengalaman yang luar biasa di dalam suluk itu. Maka sahalallahu bihi torikon ila jannah. Maka akan digampangkan perjalanan menuju surga. Nah, yang maksud surga di sini yaitu surga
yang apa namanya, kan Kenikmatan rohani. kenikmatan rohani, kenikmatan yang susah digambarkan. Susah untuk Ya, dideskripsikan ya. susah untuk dideskripsikan dan nggak tahu sebabnya gitu. Ya, Apa? harus dialami sendiri. Harus dialami ya. sendiri ya. Susah kalau untuk Susah. Makanya dideskripsikan. di dalam suluk banyak pengalaman-pengalaman saya yang luar biasa, yang diantaranya kan suluk itu kata Pak Yai tadi napak tilas ya. Napak tilas. Nabi Muhammad dulu suluk di Gua Hira selama 40 hari. Nah, kalau napak tilas itu sesuai dengan yang dialami Nabi itu. Iya. Dia Mengikuti jejak ya. Mengikuti jejak ya. Yang luar biasa di pengalaman saya bahwa pengalaman Nabi atau yang disebutkan keistimewaan Nabi Muhammad itu salah satunya adalah tidak pernah mimpi basah ya. Mohon maaf. Ya. Lam ya talim kotuto mutlakon abada. Nabi itu tidak pernah mimpi jima ya kalau bahasa Arabnya. Nah, saya dari suluk pertama sampai suluk sekarang ini ada di antaranya suluk yang mengalami itu mimpi basah tapi enggak basah gitu. Oh gitu. Iya. Itu keistimewaan bagi saya gitu. Kan biasanya dulu gitu kalau mimpi basah ya basah gitu. Kalau di dalam suluk mimpi basah tidak basah. Bahasa Sunda nama jemblong gitu ya. Jemblong. Nah, kalau ditelusuri dari keterangan dari kisah-kisah dari kitab-kitab bahwa ada keistimewaan Nabi yang seperti itu. Yang bahasanya lam ya talim kotu toha mutlakon abada. Nabi itu tidak pernah mimpi jima. Ya. Yang saya alami itu kalau mimpi jima pun tidak basah gitu. Jadi ada keistimewaannya ya. Ada keistimewaan. Terus suluk itu kata Pak Teguh tadi termasuk dalam sistem metodologi agama di tarekat ini, Tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara. Yang nomor 2, kan nomor 1 tadi udah dijelaskan, pertamanya harus beat dulu. Setelah beat ada zikir sendirinya, adaptasi dulu ya, adaptasi dari zikir sendiri berbuah menjadi zikir berjamaah, dari zikir berjamaah barulah berbuah suluk gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Terus di dalam suluk itu sesuai dengan ayat Al-Quran yang tadi dijelaskan oleh Pak Yahidin, bahwa mulut terkunci ya. Ya. Mulut ayauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau nggak salah itu surat Yasin ayat 65. Mulut terkunci yang berbicara apa? Tangan, kaki ya. Jadi saksinya. Dan itu tuh harus dibuktikan ya. Ya itu harus dibuktikan. Jadi bukan cerita nanti kita setelah mati gitu. Bukan. Jadi di dalam suluk yang saya alami itu masuk ke alam barzah itu. Kan pertama alam kubur ya. Terus alam barzah. Mati, alam kubur, alam barzah. Itu kan sesuai dengan yang dikatakan Nabi bahwa kita kalau mati ketemu alam kubur, ketemu alam barzah. Logikanya kan Nabi pada saat itu belum meninggal gitu. Belum meninggal. Tapi bisa menceritakan mati, itu. Alam kubur, alam barzah saat masih hidup. Betul. Nah itulah napak tilas Nabi. Kita juga harus mengalami mati, harus mengalami alam kubur, alam barzah, mengalami mati yang saya alami di saat baiat. Mati sebelum mati. Ya, mati sebelum mati. Mutu qabla an tamutu, kan itu ada hadisnya. Mati secara hakikat ya mungkin. Bukan mati jasmani ini. Yaitu mati hakikat di situ. Terus di situ ketemu alam kubur. Kan di alam kubur kata Nabi akan datang malaikat munkar nakir. Betul. Lalu bertanya, "Marrobuka? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu?" Nah, yang saya alami di saat baiat itu bahwa
jawaban marrobuka wa man nabiyuka itu di saat beat dijawab gitu. Ya, Alhamdulillah gitu. Terus di saat itu banyak lah pengalaman yang luar biasa ya. jadi semua yang diceritakan ini tuh nyata pernah Nyata dialami gitu ya. Nyata dialami. Bukan cerita nanti setelah mati. Bukan. Harus dialami ya. Ya, Karena faktilah namanya. betul. Nabi di beat, kita juga harus di beat. Nabi suluk, kita juga harus suluk. Dan harus mengalami apa yang dialami saat beat, saat suluk itu. Sesuai yang dialami Nabi itu. Itulah napaktilas Kangjeng Nabi. Nah, baik. Kang Dangan tadi bilang kita harus mengikuti apa yang dialami Nabi gitu ya. Nah, Nabi itu kan Mi'raj tuh. Ya, Pernah Mi'raj. Apakah kita juga bisa untuk Mi'raj? Bisa. Saya sendiri sebagian paham kan ada yang mengatakan bahwa Mi'raj itu khusus untuk Nabi gitu. Iya. Begini tadi mungkin saya sedikit menambahkan ya, biar juga tidak terlalu melebar. Yang namanya Mi'raj, apa yang dilakukan Nabi tadi kan udah dibilang tadi napaktilas. Jadi apa yang dijalani dan dialami Rasulullah, ya kita harus dialami juga. Cuman ketika pengen tahu lebih banyak, kok bisa Mi'raj atau apa, sebetulnya sih tidak mungkin akan sulit untuk dibicarakan di sini ya. Kalau saran saya sih, jika ada yang penasaran memang silakan datang saja, hubungi channel ini biar lebih afdol gitu, karena kalau diceritakan di sini ini akan panjang juga mungkin gitu dan tidak elok lah untuk diceritakan di sini gitu. Mungkin gitu tambahan sih. Silakan lanjut. Ada lagi yang ditambahkan, Kang Nang? mungkin sedikit menambahkan, dan di dalam suluk itu tadi apa, menghisab diri ya. Ya. Dan itu ada hadisnya. Hadisnya itu ada. Hasibu angpusakum qobla ang tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab gitu. Nah, di situ dihisab diri kita, dibersihkan. Kan di dalam tasawuf ada bahasa apa tadi, taholi, tahali, tajali. Nah, di situ cara menghisapnya, membersihkan diri kita. Ada. Ya, segi dosa, segi apa, dibersihkan dulu, ntar baru tahali, dan kesitunya tajali. Mungkin Luar dari biasa. saya segitu dulu. Luar biasa penjelasan dari saudara-saudara kami, mudah-mudahan dapat mencerahkan ya bagi saudara-saudara semua. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan? Silahkan Pak Wak. Yang dijelaskan oleh Pak Yai, Pak Teguh, Serang Pandang sangat lengkap ya. Ini masalah suluk, ada yang bilang halwat, ada juga bilang meditasi. Ya. Ini ada perbedaan antara halwat dengan meditasi atau suluk ini kita ada pembimbing ya. Memasuki alam ruhani tapi ada pembimbing. Kalau meditasi itu mengolah rasa diri sendiri. Jadi wajib ya ada yang membimbing ya. Harus ada yang membimbing. Soalnya di alam ruhani itu kan seperti iblis juga kan di alamnya alam gaib, alam ruhani. Takutnya nanti ada sama aja dengan meditasi, Ya. ada perbedaannya. Di sini ada guru pembimbing yang pasti seperti itu. Jadi wajib ya didampingi oleh guru ya. Iya, betul. Jadi tidak bisa kita sendiri gitu bermeditasi atau berzikir gitu tanpa bimbingan guru rohani ya. Terus ada perbedaan antara meditasi dengan yang kita kan udah dibaiat, ada nur iman nur kitab. Ya. Kalau meditasi kan itu sampai batas ambang kesadaran manusia. Betul. Manusia itu kesadarannya 0 sampai 100. Nah, Ya. itu udah 100 udah sampai suwung. Apa sih bilangnya? Kekosongan alam. Biasa kan semua pasti yang
eh, Pelaku spiritual ya. spiritual, meditasi, yoga atau apa itu mencapai alam suwung, alam kekosongan, alam hening. Itu Betul. pasti nyampe situ. Nah, itu batas akhir kesadaran manusia tuh 0 sampai 100. Nah, kalau suluk dengan bimbingan guru dan udah ditanamkan nur iman nur kitab itu kesadarannya bisa di atas 100, 101 dan sampai tidak terhingga seperti itu. Jadi alam udah di atas dimensi lebih tinggi lagi. Lebih meningkat lagi. Makanya Rasulullah kan bisa Mi'raj itu sampai ke langit ke-7, Ya. ke Lauh Mahfud, ke langit ke-8. Nah itu Ya. karena Rasulullah juga kan dibimbing, nggak sendiri gitu. Ya. Malaikat Jibril. Ada tour guide ruhaninya mungkin ya. Gitu, betul. Ya, mungkin itu aja dari saya. Cukup mungkin. Yang ada lagi Pak Yai? Cukup. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Tetap jaga kerukunan dan kedamaian di setiap perbedaan. Kita jadikan Indonesia menjadi negara yang bertoleransi tinggi antar umat beragama. Salam toleransi, salam persaudaraan, salam kebangkitan tasawuf, salam kebangkitan spiritual. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.